إياكم وسددني الله وإياكم على الخير والهدى محيينا وأسأله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل العلم والقرآن تدبرا وفقها إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله عودة حميدة. Kembali lagi dengan kepulangan yang insyaallah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita balik lagi untuk kajian dan sama-sama mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ada pesan dari istri ana untuk ummahat kajian ngaji Jumat tidak bisa lagi karena istri ana lahiran kayaknya di Medan. Karena sebenarnya nanggung juga, sebulan lagi udah lahiran. Jadi dijemput lagi insyaallah lebaran. 4 bulan jomblo kita. Ta'ban, capek emang. Ala kulli hal perjalanan hidup. Nah, sahih, ana sedikit cerita, Pak ya. Ana itu entah kenapa ketika safar tuh selalu aja ada ikhwan yang datang Ustaz kajian. Selalu gitu. Ana ada dapat musibah juga, tiba-tiba datang ikhwan Ustaz kalau ada waktu luang tolong ngisi kajian. Ana enggak enak kalau diminta. Jadi 3 kajian. Dalam berapa pekan? 1 pekan mungkin 3. Bekhair insyaallah. Jadi memang capek ya, tapi ya ini muter lagi safar lagi. Nanti safar nih berapa kajian lagi? Besok Kamis kajian Oki Palep, Jumatnya subuh kajian, khutbah kajian, maghribnya kajian, Sabtunya siang sama siang lagi 2. Tapi karena memang Mbak ya, ana itu sedikit nyampaikan karena hobi sih. Hobi untuk kita itu saling berbagi faedah ilmu. Jadi yang capek itu nggak kerasa capek. Yang capek itu nggak kerasa capek. Macam orang matematika itu capek. Cuman kalau orang udah senang sama matematika, dia bakal apa? Bakal diembatnya aja, padahal capek. Oh, ada kawan-kawan tuh awalnya dia itu benci matematika. Dia suka matematika sejak faraid. Jadi ketika faraid dibutuhkan, dia seneng. Awalnya nggak tahu KPK dan sebagainya. Dia rasa dasar aja kata dia agak susah, tapi sejak dia suka sama syariat, jadi dianggap itu bukan satu hal yang beban. Ya ala kulli hal, jadi mudah-mudahan kepulangan kita ke majelis ilmu ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali semangat untuk belajar dan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang SD mana aja? Yang ini terus cuman 2. Oh, cuma 2. Oh, nah. Baik. Nah, kalau takutnya ada lagi yang lain di belakang-belakang ana suruh maju. Baik. Babu maja'a fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang masalah khatam. Khatam ini apa? Cincin Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Pak. Disebutkan di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai cincin itu di akhir-akhir hayat hidup Nabi. Disebutkan di sini di tahun yang ke-6 Hijriah, di akhir-akhir ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada muluk, raja-raja, penguasa. Apa kata mereka? Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirimkan sebuah surat mendakwahi mereka, ketika itu kasusnya ke Romawi, Rum. Jadi dulu Pak ada kerajaan besar yang menguasai dunia. Furs, Persia, satu lagi Rum, Romawi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim sebuah surat. Faqila lahu, maka dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahum la yaqra'una kitaban illa an yakuna makhtuma. Sesungguhnya mereka itu tidak bakal membaca sebuah surat yang mana surat itu tidak dicap. Kalau zaman kita sekarang, Pak, cap ini udah diganti dengan metode apa? Stempel na'am sahih. Yang lain apa? Tanda tangan. Nah, itu mereka nggak pakai itu. Jadi Allah alam tanda tangan zaman dulu belum ada. Stempel na'am. Nah, biar simple caranya dengan cara cincin.
Maka fattakhadha hina idin al-khatam. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam membuat cincin untuk cap gitu loh. Jadi Pak macam kayak batu akik kotak gitu loh. Jadi cincin dicap. Itu ada tulisannya. Nanti kita akan bahas secara perinci. Baik. Makanya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini, para ulama itu khilaf. Apa hukum pakai cincin? Apakah dia sunnah, ibadah gitu loh ya? Yang dipakai itu dianjurkan dapat pahala, atau dia cuma sekedar mubah, kita pakai nggak dapat pahala? Makanya disebutkan di sini, kalau seandainya ada kebutuhan, sebagian para ulama mengatakan, ini pendapat sebagian para ulama, kalau dia karena kebutuhan, karena contohnya dia adalah seorang qadi, seorang hakim, atau dia ini adalah orang penanggung jawab yang mau nggak mau butuh kepada apa? Cincin. Maka disebutkan di situ hukumnya menjadi sunnah karena dibutuhkan. Wa illa fala. Maka kalau enggak, maka hukumnya ya cuman sekedar mubah, enggak dapat pahala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai cincin itu ketika ada apa? Kebutuhan. Jadi ada batunya gitu loh. Batunya itu dipakai untuk ngecap. Nah, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masuk ke hadis yang 87. Qala al-musannif rahimahullah. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id wa ghairu wahid. Jadi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah itu meriwayatkan bukan dari cuman Qutaibah saja. Wa ghairu wahid, dan enggak cuman satu orang, berarti ada beberapa orang tapi enggak disebutkan. An Abdullah bin Wahab, an Yunus, an Ibn Shihab, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Anas bin Malik mengatakan, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min warikin. Bahwasanya cincin Nabi SAW dari warik. Warik itu fiddah, perak. Dulu ada santri salah baca min warak katanya. Warak itu apa? Warakah, kertas. Cincin Nabi dari kertas. Warak juga daun artinya. Jadi kalau salah harokat, salah apa? Terjemah. Yang betul warik. Warik ini artinya fiddah, perak. Wa kana fassuhu habasyia. Dan matanya itu habasyi. Taib. Apa maksudnya mata itu habasyi? Syekh Abdul Razak mengatakan annahu hajarun minal habasyah. Yang dipakai itu batu akik dari Habasyah. Habasyah ini mana? Ethiopia. Karena di sana dulu itu memang terkenal untuk ngukir batu. Jadi diukir batu cincin itu. Dan Nabi kita Muhammad SAW batunya ngambil dari mana? Habasyah. Au annahu habasyiyun fi sifatihi wa tariqati naqshihi. Atau Habasyi di situ bukan batunya. Bisa jadi jenis cincinnya dan juga cara ngukirnya. Allah alam bisawab. Ala kulli hal, yang jelas di situ matanya itu dari apa? Habasyah, dari Ethiopia. Yang diambil di sini, Pak, Masya Allah, kata para ulama, cincin itu usahakan pakai warik untuk laki-laki. Apa warik? Perak. Jangan emas. Emas ini haram. Karena kenapa? Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan tentang masalah emas. Itu khusus untuk perempuan. Makanya ketika ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW pakai cincin, dan udah diingatkan, tapi masih dipakai. Mungkin dia nggak dengar langsung dari Nabi, atau mungkin dari Nabi tapi belum tersentuh hatinya untuk apa? Meninggalkan. Jadi ketika dia pakai, terus dipakai. Ketika Nabi SAW sudah nyampaikan haramnya menggunakan cincin dari emas, Nabi lihat, Nabi ambil, langsung direbut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini emas loh, Pak, nggak sembarangan, barang berharga ini, emas mahal. Tapi Nabi SAW nggak memikirkan harta. Yang Nabi pikirkan keselamatan sahabatnya. Udah biarkanlah harta terbuang. Jadi Pak, ini yang kita ambil faedah. Jangan kita itu terlena dengan dunia. Campakkan dunia kadang-kadang. Nabi SAW itu marah. Yang penting selamat nih sahabat. Jadi diambil itu, Pak, dicampakkan. Fatarahahu, dibanting oleh Nabi kita SAW. Cincin emas dibanting oleh Nabi kita SAW. Macam kayak nggak ada harganya lagi. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Beliau bersabda,
ya'midu ahadukum ila hajarin min narin fayadha'uha fi yadihi. Salah seorang kalian itu mengambil salah satu batu yang diambil dari neraka dan dia letakkan di mana? Di tangannya. Habis itu Nabi pergi. Enggak Nabi hiraukan lagi. Karena Nabi udah marah. Nabi diam kan? Nabi ambil, Nabi komentar cuma itu, Nabi pergi sallallahu alaihi wasallam. Habis Nabi pergi, ada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khudhu wantafi' bihi. Itu cincin ambil. Karena terbuat dari apa? Emas. Intafi' bihi. Ambil manfaatnya, bisa dijual dan sebagainya. Apa kata dia? La akhudhuhu wa qattarahu Rasulullah sallallahu. Aku enggak bakal ambil karena itu sudah dibanting oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para ulama? Faedah dari sini, kadang-kadang kita itu butuh untuk sikap keras sedikit. Karena kadang-kadang dengan lisan itu nggak mempan kan? Dikerasin kadang-kadang baru mikir. Berarti ancaman itu nggak main-main. Akhirnya tergambar, oh iya. Nah sampai dia pun saking berdampak sekali dalam jiwa sahabat ini, mau ngambil pun nggak mau lagi dia. Kenapa? Udah kena. Ya Pak, kalau orang kena itu kejiwaannya kena. Rasul yang gituin loh, nggak sembarangan orang. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW langsung pergi saja. Apa kata dia? La akhudhuhu wa qattara Rasulullah. Akhirnya sahabat Nabi yang lain yang mengambilnya. Jadi Pak, di sini usahakan pakai cincin terbuat dari apa? Perak. Dan cincin perak itu Pak enggak mahal sekarang zaman kita. Kalau antam aja perak yang mulia istilahnya apa? Yang batangan gitu ya, segramnya cuma 20.000 segramnya. Kalau emas betul mahal. Kalau perak sekarang udah terlalu murah. Makanya disebutkan oleh para ulama, hitungan zakat sekarang itu bukan pakai emas. Pakai apa? Perak al-ahwat untuk menjaga-jaga. Jadi 595 gram perak. Berarti berapa itu? 595 kali 20.000 berapa? Coba kalkulatornya dibuka, Pak. Anda penasaran juga? 595 gram kali 20.000. Masa 1 juta? Kali 20.000. 11.900.000, 12 juta. Kalau kita ada fulus 12 juta tertanam di diri kita, wahala alaihil haul, dan udah sampai apa? 1 tahun. Maka apa? Madhab al-ahwat untuk menjaga-jaga. Dan ini yang dipelajari di fikih untuk anak-anak. Kata para ulama, perak. Kalau emas, banyak kaum muslimin yang nggak bayar apa? Zakat. Dari 11.900.000 diambil cuma 2,5%. Berapa jadi? Ya sekian lah ala kulli hal. Maka kalau udah 12 juta mungkin udah banyak kaum muslimin yang udah kena. Jadi 12 juta ini tertanam dan 1 tahun nyampe ke kita. Keluarkan berapa? 2,5%. Jadi hitungan zakat itu yang sahih, yang benar, dan ini dirajihkan oleh banyak para ulama, itu bukan hitungan bukan hitungan apa? Emas, tapi hitungan perak. Murah sekarang. Makanya kalau antum mau pakai cincin, pakailah cincin perak karena itu nggak mahal juga. Itu apa? Murah hitungan. Na'am wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita masuk ke hadis yang ke-88. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Nafi' an Ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin fakana la yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Syuh. Disebutkan Pak di sini dari Qutaibah, dari Abu Awana, dari Abi Bishr, dari Nafi' Ibn Umar mengatakan, syufa, Nafi' sering sekali meriwayatkan dari siapa? Ibn Umar. Yang sering meriwayatkan dari Nafi' itu Imam Malik. Jadi kalau dalam kitab Muwatta ini kan karangan Imam Malik. Kalau Muwatta mengatakan An-Nafi' an Ibn Umar, jadi Malik An-Nafi' an Malik An-Nafi' an Ibn Umar, itu Pak silsilah dahabiyah, silsilah sanad hadis yang hitungan itu emas. Berarti mau nggak mau itu sahih. Kenapa? Malik ngambil riwayat dari siapa? Nafi'. Nafi' ma'ruf, thiqah, masyhur. Nafi' riwayat dari siapa? Ibn Umar.
Jadi ini pasti sahih kalau udah diriwayatkan dari itu. Cuman nggak tahu setelahnya. Setelah nanti zaman Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik menuliskan dalam kitab Muwatta dari Nafi' dari Ibn Umar itu pasti sahih dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini Nafi' mengambil dari Ibn Umar. Apa kata Ibn Umar? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari apa? Perak. Syuf, tapi yang anehnya ini beda maknanya. Fakana la yakhtimu bihi. Tapi Nabi SAW itu nggak pakai cap cincin tadi. Wala yalbasu, dan Nabi nggak pakai. Padahal yang kita sampaikan, Pak, Nabi SAW buat cincin itu gara-gara apa? Untuk ngecap dan untuk dipakai. Lah hadis ini hadis yang sahih, Pak. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Syuf. Terus apa kata para ulama? Loh, yang satu mengatakan bahwasanya hadis sahih ini, Pak. Hadis sahih Nabi mengatakan Nabi SAW memakai cincin terbuat dari apa? Perak. Dan Nabi cap. Ternyata riwayat Muslim, hadis sahih. Ternyata Nabi kita SAW kata Ibn Umar membuat cincin dari perak. Fakana la yakhtim bihi. Tapi nggak digunakan untuk apa? Ngecap dan nggak dipakai oleh Nabi SAW, dibiarkan saja. Bertentangan nggak nih, Pak? Jelas kontradiksi. Terus gimana? Disebutkan di sini, Pak, di antara para ulama itu ada yang menggabungkan di antara maksud makna hadis. Nanti kita sebutkan gimana cara menggabungkan dua hadis yang tadi. Di antara ulama yang lain ada yang menghukumi dengan hadis syadz. Hadis ini sahih tapi syadz. Syadz itu menyimpang. Ana sering sampaikan, Pak, hadis syadz itu seperti apa? Anggaplah ana ini thiqah. Anggap ini ana thiqah terpercaya, nggak dusta dan nggak suka bohong. Ana, Pak, menyampaikan bahwasanya fulan di pasar. Antum semua thiqah. Semua thiqah antum. Antum semua mengatakan bahwa saya fulan di masjid. Antum ngambil anak atau antum ngambil yang kebanyakan kita? Kebanyakan kita. Berarti anak salah lihat orang. Ngerti nggak Pak sampai sini? Nah, ucapan anak bahwasanya fulan itu di pasar itu tertolak walaupun yang menyampaikannya orang thiqah. Paham nggak sampai sini? Betul, Pak, ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih secara sanad. Tapi para ulama hukumi walaupun ini sahih secara sanadnya, Pak, tapi ternyata ini syadz. Karena apa? Bertentangan dengan hadis yang lain. Makanya arti syadz itu ma rawahu thiqah mukhalifan liman huwa awthaq minhu. Hadis yang perawinya thiqah terpercaya tapi milisi perawi-perawi yang lebih thiqah, imma adadan, baik jumlahnya lebih banyak ataupun secara kredibilitasnya lebih tinggi. Nah, orang yang di bawahnya itu tertolak. Jadi jangan bingung, Pak, loh hadis Imam Tirmidzi nyebutkan, Imam Muslim juga nyebutkan sahih. Berarti, Pak, maksudnya kata para ulama di antara ini hadis sahih tapi maksudnya syadz. Syadz itu agak nyeleneh dia karena mungkin salah lihat, salah pandangan dan sebagainya. Ada ulama lain mengatakan apa? Mereka menggabungkan. Faqila kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsar min khatam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya cincin banyak. Ana apa banyak cincin? Bukan ana beli, dikasih. Apalagi dulu. Ada yang juga beli. Ada yang hilang. Ada yang udah nggak tahu kemana. Ala kulli hal, Nabi kita SAW itu juga banyak cincinnya. Nah, di sini jadi terkadang Nabi SAW pakai satu cincin, Nabi hobi, yang lain ditinggalkan. Ternyata Nabi buat cincin nih, ternyata Nabi lebih condong sama cincin yang satu lagi, lebih Nabi sukai. Maka Nabi pakai sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu sababu adami lubsihi lahu annahu lam yakun fiddatan khalisatan. Nah, kenapa Nabi tinggalkan yang ini? Karena dia bukan murni perak. Bukan murni apa? Perak. Bal khalatahu ma la yajuzu lubsuhu kal hadid. Tapi tercampur bahannya dengan apa? Besi. Taib, boleh nggak kita pakai cincin terbuat dari besi? Nggak boleh. Termasuk di hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan khataman min fiddah. Nabi terbuat dari perak. Tapi Nabi nggak pakai la yalbasuhu wa la yakhtim bihi, dan Nabi nggak pakai untuk cap. Kenapa? Syekh Abdul Razak mengatakan bahwasanya waqad khalatahu ma la yajuzu lubsuhu, karena ada suatu hal yang nggak boleh dipakai, yaitu
Besi cincin nggak boleh terbuat dari besi. Mana hadisnya? Dari Abu Dawud. Ketika itu ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syukran jazakallahu khair. Melihat salah seorang sahabat Nabi kita sallallahu datang nih ke Nabi kita sallallahu pakai cincin terbuat dari emas. Apa kata Nabi? Mali asyummuri hal asnam. Aku kok kayaknya ada cium macam kayak patung-patung ini, kata dia. Maksudnya apa? Ini macam apa? Emas ini disamakan Nabi kita SAW dengan apa? Patung. Tidak boleh. Fatarahu, dibuang. Akhirnya dipakailah. Fattakhadha khataman min hadid. Akhirnya dia buat apa? Cincin terbuat dari besi. Ketika nih sahabat datang, dia udah ganti, jadi emasnya dibuang, diganti dengan cincin yang baru terbuat dari apa? Besi. Datang. Ketika datang ke Nabi kita SAW, apa kata Nabi kita SAW? Mali ara alaika hilyata ahlin nar. Kenapa aku lihat engkau ini memakai perhiasan penduduk neraka? Terbuat dari apa? Besi. Karena apa? Penduduk neraka hiasannya besi, diazab pakai besi semuanya. Sebagaimana firman Allah SWT, khudhuhu faghullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dira'an fasluku, kata Allah. Azablah orang-orang penduduk api neraka dengan apa? Fi silsilah, rantai besi yang besar. Sab'una dira'an, panjangnya 70. Nabi Adam berapa hasta? Lebih panjang lagi nih Pak rantainya. 70 hasta. Termasuk istrinya Abi Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun min masad. Syuf, fi jidiha fi unukiha hablun min masad. Min masad ay min hadid. Kalau antum buka tafsir para ulama, dikalungkan Pak, dicekek pakai apa? Rantai besi. Jadi kenapa pakai cincin besi nggak boleh? Karena termasuk hiasan apa? Penduduk neraka. Makanya kata Nabi kita SAW, mali ara alaika hillata ahlin nar. Kenapa aku lihat engkau ini pakai perhiasan penduduk neraka? Dibuang lagi. Dia nanya, ya Rasulullah, mimma attakhiduhu. Dari apa aku buat cincin ini? Min warik. Buat dari apa? Perak. Dipakai perak. Maka itu nggak boleh kita pakai cincin terbuat dari apa? Besi. Dan itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi makanya Pak, hadisnya Imam Ahmad itu jelas. Jadi hadis yang 88 itu ditafsirkan dengan hadis Imam Ahmad. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini. Disebutkan ja'anil Imam Ahmad rahimahullah annahu qala. Imam Ahmad mengatakan kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamun min hadid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki cincin dari apa? Besi. Alaihi fiddah. Tapi ada peraknya. Jadi enggak murni besi, enggak murni perak. Farama bihi. Maka Nabi kita Muhammad SAW buang cincin tadi. Jadi Pak, Nabi nggak pakai itu gara-gara dia itu terbuat dari apa? Besi. Makanya Pak, dulu Anda masih ingat, santri-santri itu banyak pakai cincin dulu di Bukhari. Anda masih ingat pas pelajaran fikih, tiba-tiba Ustaz Umar Al-Fanani ngomong. Dulu kan beliau ngajar di Bukhari, guru Ana dulu di Thanawi. Beliau ngomong, antum banyak pakai cincin. Berapa antum beli? Nanya ke santri-santri. Ada yang jawab 10.000, 15.000. Apa bahannya? Stainless steel katanya. Itu stainless itu apa? Ya besi. Cuma tak berkarat. Apa kata beliau sampaikan nggak boleh pakai besi. Nah beliau sampaikan hadis itu. Walaupun itu ada khilaf para ulama, tapi jangan dipakai. Itu yang paling rajih, yang paling tepat. Toh juga kita itu nggak selisih jauh dengan harga cincin dari apa? Perak. Belilah perak dan tinggalkan yang besi. Na'amullah alam bisawab. Gimana dengan hadis Nabi SAW? Nabi mengatakan iltamis walau khataman min hadid. Carilah cincin walaupun terbuat dari besi. Ada hadis itu. Hadis itu Pak bukan untuk laki-laki. Kasusnya ada salah seorang wanita disebutkan al-wahibatu nafsaha. Wanita yang menghibahkan diri dia untuk Nabi. Syuf, ajib.
Jadi Nabi SAW itu boleh menikahi wanita yang menghadiahkan dirinya untuk beliau. Bila mahrin, tanpa ada mahar. Hadiah, bas hadiah. Ini khasatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ini nggak boleh Pak, kita kawin lari itu. Ana hadiahkan jiwa ana untuk antum ya akhi. Ini ngomong akhwat. Ahlan. Siap antum, ahlan. Antum mau haram. Antum sampaikan ada dalilnya hadis Nabi kita Muhammad SAW. Wanita menghibahkan dirinya, boleh. Itu Allah firmankan khasatan laka min dunil mu'minin. Itu khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, hatta ta'addud, nikah lebih dari 4 itu khusus untuk siapa? Nabi. Antum nggak bisa bilang anak akan nikahin 5 wanita insyaallah 6 tambah lagi. Kenapa? Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah, Pak. Kalau dikatakan sunnah Nabi dalam bentuk perbuatan, betul itu sunnah Nabi. Perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hukumnya apa? Haram. Jadi bukan berarti sunnah Nabi semuanya langsung sunnah, bukan. Ada sunnah Nabi hukumnya wajib. Ada sunnah Nabi hukumnya sunnah. Ada sunnah Nabi hukumnya mubah. Rambut panjang hukumnya apa? Mubah. Itu Pak kata para ulama, jadi sunnah Nabi yang dikerjakan Nabi betul. Tapi cek dulu apa hukumnya. Nikah lebih dari 4 sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi. Karena perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh nggak kita kerjakan? Nggak boleh, haram. Makanya di sini disebutkan sunnah afwan, kita balik ke tema. Jadi ada salah seorang wanita Nabi, ada salah seorang wanita, dia menghibahkan, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni wahabtu nafsi lak. Ya Rasulullah, aku hibahkan diri aku untuk engkau tanpa mahar. Jadi nggak usah pakai mahar dan sebagainya. Maka Nabi kita Muhammad SAW melihat nih akhwat, dinazar oleh Nabi dari atas sampai bawah. Nabi cuma diam, Nabi nggak butuh. Apa kata Nabi kita SAW? Laisa li hajah ilaik. Aku nggak butuh engkau. Tiba-tiba ada salah seorang ikhwan, sahabat Nabi, laki-laki, tak nikah-nikah karena miskin. Tak ada yang mau sama dia. Apa kata ini sahabat? Ya Rasulullah, illam yakun laka hajah ilaiha fazawwisniha. Kalau engkau nih nggak butuh nih sama nih akhwat, ana siap nikah sama dia. Nggak usah sama engkau. Nah, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Mahar apa yang kau kasih? Aku miskin nggak ada harta. Aku miskin nggak ada apa? Harta. Nah, ini sahabat wajib ngasih mahar, Nabi nggak wajib, Pak. Ini sahabat wajib ngasih apa? Mahar. Apa kata dia? Afwan, kata Rasul kita SAW, iltamis walau khataman min hadid. Kalau engkau nggak memiliki harta, cari ke pasar, beli cincin terbuat dari apa? Besi. Nah, ini kasusnya. Itu mau dijadikan untuk apa? Mahar, bukan untuk dia pakai. Jadi jangan dipotong nih hadis. Ini untuk wanita tadi. Carilah cincin walau terbuat dari apa? Besi. Karena harga cincin besi murah dan tidak mahal. Berangkat. Pas berangkat ke pasar, Pak, balik lagi, nggak ada. Apa kata dia? Semua mahal. Saking apa? Miskinnya. Falam mijit, dia nggak dapat. Syufa, masya Allah. Akhirnya apa? Nabi nanya, hal ma'aka minal Quran. Dalam riwayat lain dalam Sunan An-Nasa'i, hal ma'aka minal Quran taqra'uha an dhahri qalbin. Engkau ada enggak hafalan Quran yang engkau hafal an dhahri qalbin, luar kepala? Syufa, Nabi SAW mau nikahkan ni akhwat dengan ikhwan tadi, itu karena dia nggak dapat cincin dari besi, mau dinikahkan dengan hafalan Quran luar kepala. Apa kata para ulama? Apa? Hafalan Quran itu bukan dihitung dari udah pernah ngafal, bukan. Tapi yang terhafal sekarang, kalau tanya, antum berapa hafalan antum? 15 juz. Taib, anak tes ya, 15 juz. Ternyata banyak gago-gago, itu nggak hafal 15 juz, tapi pernah hafal. Makanya ada salah seorang syekh mengatakan, ketika Nabi kita SAW mengatakan hal ma'aka minal Quran, apakah engkau memiliki ayat Al-Quran Al-Karim? Taqra'uhu an dhahri qalbin, yang kau baca dari luar kepala.
Berarti apa? Kita ini mau tak mau dihitung hafal kalau di luar kepala. Yang kita kuat, kayak gitu loh Pak. Jadi kalau antum ditanya, antum hafal berapa Quran? Ana cuman hafal Al-Ikhlas. Kenapa? Karena di luar kepala. Kalau Al-Lahab atau Al-Masad, bain. Kayaknya hafal tapi nggak tahu kalau lupa. Semisal contoh, berarti belum hafal. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi Pak, hafalan Quran itu nggak dihitung dari pernah ngafalnya. Anak antum di pondok, tes Pak, jangan nggak dites. Nah, di pondok berapa Quran hafal? Bi udah hafal 10 juz. Habis itu apa? Tes. Kalau dia bisa, betul 10 juz. Kalau nggak bisa, nggak ngafal itu Pak. Bukan hafalan. Jadi percuma orang nambah hafalan baru, tapi hafalan lama ditinggalkan. Percuma, wallahi percuma. Karena yang penting itu apa? Murojaah. Ana masih ingat Pak. Ana lulus kelas 3 mutawasid. Itu hafal ana Quran itu 20 juz. Masuk Tsanawi SMA sama Ustaz Marzuki, ana ngomong, Ustaz, ma'azid walau ayat wahidah. Ana nggak bakal mau nambah satu pun ayat sampai ana murojaah dari 1 juz sampai 10 juz kamilan selama 1 semester. Ana nggak mau nambah. Ana minta izin karena apa? Di pondok itu diwajibkan untuk sabaki manzil istilahnya. Jadi ana minta, ana nggak bakal mau nambah lagi. Apa kata beliau? Fadhal, silahkan. Jadi murojaah Pak dari jadi satu malam itu harus nyetor 1 juz. Dan ada 3 santri yang waktu itu rutin. Ada kawan anak namanya Rahmat Ardianto, kakak kelas S2 Madinah, sama satu lagi Falah di Mesir sekarang, udah tamat juga. Itu Pak, kalau nggak hafal berarti itu bukan hafalan, tapi pernah hafal, percuma. Makanya kalau anak antum pulang tertulis hafalan 15 juz, tes dulu Pak. Kalau nggak usah, percuma. Jadi patokan Nabi kita Muhammad SAW itu hal ma'aka minal Quran taqra'uhu an dhahri qalbin. Apakah engkau memiliki hafalan Quran yang kau baca di luar kepala? Nah, makanya anak sering sampaikan juga ke santri-santri itu, cara paling mudah untuk ngafal itu biar fokus, hafal pagi, malamnya digunakan untuk sholat apa? Sholat malam, sholat tahajud. Bukti kita udah hafal Pak sholat tahajud, sholat malam, tes lah. Kapan lupa? Belum hafal. Kapan Allahu Akbar? Semisal kita baca Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Tiba-tiba stop kita, berarti belum apa? Hafal belum. Berarti belum hafal. Itu Pak cara kita biar tahu oh kita udah hafalnya kuat atau belum. Jadi kalau tasmi ini kurang Mbak sebenarnya. Tasmi itu kurang. Antum ngasih Quran ke Ustadz antum nyimak. Itu kurang. Kenapa? Karena nggak dihitung sana berapa. Salah dibenarkan. Lupa dia, lama dibenarkan Ustadznya. Nanti lupa sedikit, dibenarkan. Sekali nyetor 1 halaman ada 3 yang lupa. 3 lupa nih Pak. Itu nggak di luar kepala. Berarti harus dihafalkan lagi. Makanya kata para ulama, patokannya itu hafal, buatlah di malam hari. Kapan bisa dia tanpa Quran? Berarti itu hafal Quran. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Itu kata para ulama. Nah, kembali lagi, jadi apakah engkau memiliki ayat Quran? Maka dia mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, ayatu kadza wa kadza." Ayat ini dan ayat itu, surat ini dan surat itu. Qala uzawwijuka iyyaha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan engkau dengan dia dengan hafalan Quran engkau. Sah nikahnya, Pak. Jadi menikahkan wanita pakai maharnya Al-Quran boleh enggak? Boleh. Enggak ada masalah sama sekali. Maharnya Quran surat apa? Maharnya Quran surat apa? Ya juz, boleh. Dan tidak ada masalah sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis ke-89. Adzan, fadhal adzan dulu. Adzan kayak di luar. Adzan enggak nih? Adzan kan? Nah, fadhal.
Allah akbar, Allah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Syukran. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik. Kita masuk hadis yang keberapa? 89. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Hafiz ibn Umar ibn Ubaid qala haddatsana Zuhair Abu Khaythamah an Humaid an Anas ibn Malik qala, Anas bin Malik mengatakan, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fassuhu minhu. Cincin Nabi kita sallallahu terbuat dari apa? Perak. Dan matanya terbuat dari apa? Perak. Yang awal tadi kita sampaikan, matanya terbuat dari apa? Batu dari Habasyah. Yang ini terbuat dari apa? Bertentangan tidak? Bertentangan secara zahir kalau memang satu hadis. Tapi kata para ulama bisa digabung. Apa kata Syekh Abdul Razak di sini? Beliau mengatakan kita bisa gabungkan itu. Ay annahuma khataman. Itu dua cincin yang berbeda. Jadi enggak satu cincin. Khatamun fassuhu habasyi, ada cincin yang mana terbuat mata itu dari batu Habasyah, wa khatamun fassuhu minal fiddah, dan juga ada yang terbuat dari apa matanya? Dari perak. Jadi bukan berarti yang bertentangan. Jadi matanya terbuat dari batu faddal, dari perak juga faddal. Batu akik dibuat matanya enggak ada masalah. Atau kayak gini, Pak. Atas-atas itu ada perak-peraknya dibuat, juga enggak ada masalah. Dan itu dibolehkan, dan Nabi SAW juga pakai itu. Itu yang perlu kita ketahui. Allah alam bisawab, tergantung enaknya gimana aja. Baik, masuk ke hadis yang ke-90. Qala musannif rahimahullah, haddatsana Ishaq ibn Mansur, qala haddatsana Mu'adz ibn Hisham, qala haddatsani abi. Telah bercerita siapa? Bapakku. Ini anak sering sampaikan, Pak. Bapak ngasih hadis, ngajarkan hadis untuk siapa? Anaknya. Ini Pak pasti terekam loh. Makanya mulai sekarang itu Pak sering ajarkan anak, mulai dari kecil. Jadi dia kan anak ambil contoh, Pak. Anak itu ada yang dia itu sering
pakai tangan kanan itu terdiri dari kecil. Tiba-tiba dia ngomong ke kawannya, makan pakai tangan kanan. Abi ngomong gitu loh, nggak boleh katanya. Itu ada. Itu anak kecil itu, Pak. Dia ngomong, Abi yang ngomong nggak boleh. Taunya kayak gitu, Pak. Nah, jadi bapaknya dapat pahala nggak di situ? Dapat. Dan ini terekam, Pak. Mau nggak mau, anak kita cepat ngerekam. Makanya jangan sampai kita itu nggak mau ngajarkan anak kita bebaskan dulu lah sama ustaz aja, itu jangan, Pak. Nah, di sini kita sampaikan Mu'adz ibn Hisham mengatakan haddatsani abi, maksudnya Hisham ya. Bapaknya itu namanya Hisham. An Qatadah an Anas ibn Malik. Dari siapa? Anas bin Malik. Apa kata Anas? Lama arada Rasul sallam an yaktuba ilal ajami. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau nulis surat untuk orang-orang ajam. Orang ajam ini orang non Arab. Orang non Arab. Kalau orang mereka itu ngomong ajnabi, orang asing. Itu orang Arab. Apa yang disebutkan oleh mereka untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal ajama la yakbaluna illa kitaban alaihi khatam. Orang-orang ajam, orang-orang non Arab, tradisinya mereka nggak bakal mau baca surat yang nggak dicap. Orang Arab, Pak, nggak butuh tanda tangan dulunya loh ya, nggak butuh cap, mereka nggak butuh itu. Orang-orang Arab, tapi non Arab nggak bisa, mereka nggak bakal mau baca. Fastana khataman, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam langsung buat apa? Khatam, wasilah, Pak, biar orang tuh bisa terdakwahkan, bisa baca gitu loh. Faka'anni anzur ila bayadihi fi kaffihi, maka cincin Nabi pun sallallahu alaihi wasallam itu bersinar seakan-akan aku melihat sinarnya dari telapak tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersinar, Pak. Kalau ini bersinar enggak? Bersinar. Soft aja. Jadi kalau kita pakai cincin itu, Pak, ya nggak ada masalah. Mau bersinar dia, mau tak bersinar dia, tapi jangan terbuat dari apa? Besi. Kalau emas bersinar, cuman dilarang. Ya, ada kuliah. Jadi bagus cincin Nabi itu bersinar, bersinar. Itu karena terbuat dari perak tadi. Kapan batu? Nggak tahu bisa nggak bersinar batu itu? Kena cahaya, Ana nggak tahu, wallah alam. Yang ahli perbatuan mungkin bisa jawab. Itu kecuali kasih sinar, mungkin ada yang tembus kan gitu. Ini apa, batu apa, macam mana enggak tahu. Tembus. Tapi ini, Pak, terbuat dari perak, makanya dia itu bisa apa? Bersinar. Jadi seperti itu. Wallahu alam bissawab. Apa kata para ulama di hadis ini, Pak Syuf? Pakai cincin itu asli mubah. Tapi ada satu hal yang penting, dakwah. Mau nggak mau, Pak, agar dakwah ini tersampaikan dengan cara cap cincin, Nabi mau nggak mau buat. Jadi yang awalnya mubah berubah hukumnya bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib. Awalnya aslinya biasa-biasa aja. Ana ambil contoh. Hukum makan apa? Mubah kan? Kapan orang sakit nggak makan mati dia? Apa hukum makan untuk dia? Wajib. Kenapa? Karena makan wasilah untuk dia hidup. Sedangkan hidup itu hukumnya wajib. Kenapa? Bunuh diri hukumnya haram. Kalau dia nggak mau makan, bunuh diri. Ini kata para ulama. Jadi ada kaidah, Pak, istilahnya al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah memiliki hukum tujuan. Ana ambil contoh. Ini, Pak, kamera-kamera ini mubah, sunnah atau apa? Mubah. Dia, Pak, kamera dibuat untuk satu hal yang haram-haram. Untuk foto wanita tak berjilbab, difoto cetak. Apa hukumnya? Haram. Tapi kalau dibuat untuk kajian masyayikh, kajian asatidzah, pahala atau dosa? Pahala. Makanya kaidahnya al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah memiliki hukum apa? Tujuan. Ini, Pak, cincin juga sama. Kenapa? Kalau seandainya nggak pakai cincin, mereka nggak baca, rugi nggak Nabi SAW? Rugi. Makanya Nabi SAW buat. Sebelumnya, Pak, Nabi SAW nggak pernah pakai cincin. Makanya dipakai itu tahun keberapa? Ke-6. 4 tahun sebelum Nabi SAW meninggal SAW. Itu dibuat, Pak, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang namanya kata para ulama al-wasail ahkamul maqasid. Walaupun cincin ini hukumnya mubah, tapi digunakan untuk dakwah, hukumnya jadi apa?
Jadi wajib. Jadi seperti itu. Jadi ada kepentingan di situ, maka silahkan. Nah, ini penting, Pak. Anda ambil contoh. Beli air galon apa hukumnya? Mubah. Baik. Na'udzubillah, satu tempat misal habis airnya semua habis air. Bisa didapat dengan cara beli. Apa hukum belinya? Wajib. Jangan dulu tayamum. Enggak boleh tayamum, Pak. Karena ada apa? Air. Dia mau beli air, Pak. Maka kata para ulama wajib beli apa? Air. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah memiliki hukum apa? Tujuan. Itu kata para ulama. Jadi, Pak, ini penting dan itu bisa antum praktekkan di semua kehidupan kita. Makanya Anda sering sampaikan, apa hukum belajar bahasa Arab? Wajib. Karena hukum memahami Al-Quran hukumnya apa? Wajib. Kalau kita nggak mau memahami Al-Quran hukumnya apa? Haram. Berarti mau tak mau belajar bahasa, kena lagi kitanya, Pak. Nam sahih. Mau nggak mau. Jadi ini bisa dipraktekkan di semua kehidupan kita. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi seperti itu. Baik. Kita masuk ke hadis yang ke 91. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Haddatsana Muhammad ibn Yahya. Qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari. Qala haddatsani abi. Bapak aku menyampaikan hadis kepadaku. Bapakku bercerita kepadaku. Syuf. An Thumamah an Anas ibn Malik. Qal kana nakshu khatami Rasulullah sallam Muhammad satrun wa rasulu satrun wa Allahi satrun. Ukiran cincin Nabi kita sallam Muhammad satu baris, Rasul satu baris, Allah juga satu baris. Kenapa? Karena disebutkan di sini kalau di 3 baris itu enggak muat. Fi satrin wahid. Mau ditulis satu baris, Muhammad Rasulullah enggak muat. Karena cuman kecil. Jadi Muhammad Rasulullah. Apa kata para ulama, Pak? Muhammad yang paling bawah. Jadi dimulai dari bawah ke atas. Muhammadun Rasulu tengah, Allahnya di atas. Kenapa? Karena lafaz Allah nggak boleh diletakkan di bawah. Makanya salah, Pak. Orang di rumah tuh ana sering lihat tulisan kaligrafi Allah sama Muhammad diletakkan satu baris. Nggak boleh. Disandingkan, disamakan itu nggak boleh. Allah harus di mana? Di atas. Muhammad di bawah SAW. Nah, kesalahan ini juga santri ana sering lihat. Mushaf di bawah, majalah as-sunnah di atas. Ana sering lihat. Hukumnya tidak boleh. Hukumnya para ulama katakan haram minimal makruh. Dan itu larangan keras. Jadi jangan letakkan Al-Quran di bawah, buku di atas. Gak boleh, Pak. Sama sekali tidak boleh. Ini fatwa banyak para ulama, Syekh Abdul Karim Al-Khudair, Ibn Hajar Al-Haythami, dan ulama-ulama yang lainnya, Pak, mereka mengatakan nggak boleh mushaf itu di bawah, buku di atas. Hatta yang dibahas adalah kitab para ulama. Hatta kitab fikih wala akidah, kitab tauhid di atas, Quran di bawah. Kitab tauhid milik Syekh Muhammad bin Wahab, letakkan di bawah, Al-Quran di atas. Kitab tauhid ucapannya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hatta tafsir. Hatta kitab apa? Tafsir. Coba antum perhatikan, Pak, kitab tafsir yang ada, hatta terjemahannya, pernah nggak diletakkan Al-Quran itu di bawah, teksnya itu di atas? Nggak pernah kan? Takut mereka, Pak. Itu nggak boleh. Itu termasuk ihtiram, hormati Al-Quran. Nah, jadi santri itu jangan lagi letakkan Quran itu di bawah. Syuf, itu ana sering, kadang-kadang ana lihat itu, buku itu di atas, Quran itu di bawah. Macam itu. Buku tahfidz di atas, buku setoran. Qurannya di bawah. Nggak boleh, harusnya Qurannya di atas, buku setoran Quran di mana? Di bawah. Itu termasuk adab. Sampai para ulama mengatakan tidak boleh Al-Quran itu diletakkan di jaib kantong yang di
di paha, enggak boleh. Harus di mana? Di atas. Jangan letakkan di sini. Enggak boleh. Kitab, Pak, boleh untuk letakkan di sini. Kitab Bulughul Maram letakkan di sini matannya. Boleh, boleh. Santai, kami sering santai. Kitab Tauhid letakkan di sini, boleh, boleh. Quran mushaf enggak boleh, harus di atas. Buku pelajaran muqarrar, kitab fikih, antum mau salat Allahu Akbar. Antum sebelum salat letakkan kitab fikih di bawah, di lantai. Boleh, boleh. Quran, oh, enggak boleh, Pak. Ini termasuk ihtiram dengan Quran. Makanya jangan letakkan Al-Quran itu di bawah, kemudian yang lain itu di atas. Nah ini Nabi kita SAW itu termasuk hormat dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu diletakkan, lafzul jalalah itu diletakkan di atas, yang Nabi SAW itu di bawah. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amallahu a'lam bissawab. Jadi itu harus diperhatikan lagi. Baik. Ini nanggung sebenarnya. Kita lanjutkan sedikit, Pak ya. Baik. Haddatsana Nasr ibn Ali Al-Jahdami Abu Amr qala haddatsana Nuh ibn Qais an Khalid ibn Qais an Qatada dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisar wan Najashi faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam fasagha Rasulullah khataman halqatuhu fiddah wa nukisha fihi Muhammad Rasulullah. Ini persis kayak udah hadis-hadis yang udah kita bahas, kita lewatkan. Hadis yang ke-93 ini penting. Haddatsana Ishaq ibn Mansur. Qala haddatsana Sa'id ibn Amir wal Hajjaj ibn Minhal an Hammam. Syuf, kalau ada orang namanya Hammam, bukan hammam toilet artinya. Karena hammam itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia apa? Karena itu hammam, ha kecil. Kalau hammam orang ambisius, itu hammam. Hamam merpati. Jadi jangan nama hammam. Kenapa toilet? Itu hammam kalau pakai apa? Ha ditakhfif. Tapi kalau ha besar artinya apa? Hammam ambisius gitu loh. Orang ambisi. Ini hammam. Namanya apa? Hammam. Ani bin Jurayj, Ani Zuhri, an Anas ibn Malik. Apa kata Anas? Syufa. Anan Nabi SAW kana idza dakhala al-khala naza'a khatamah. Nabi SAW kapan masuk toilet beliau lepas apa? Cincin. Kenapa dilepas? Apa karena takut rusak cincinnya? Bukan, karena ada nama Allah. Jadi Pak, jangan pakai satupun atribut yang ada tulisan lafzul jalalahnya atau masukkan ke, nggak boleh. Ada tulisan Allah atau masuk ke kamar mandi, tidak boleh. Nabi SAW kana idza dakhala al-khala naza'a khatamah. Nabi SAW kapan masuk toilet Nabi buka karena ada tulisan apa? Allah. Untuk menghormati. Pakai baju ada tulisan Allah, nggak boleh. Rasulullah nggak boleh. Anak ada salah satu lihat video itu mungkin lucu-lucuan entah apa, yang orang bisa ditongkat yang macam kayak sulap itu Pak. Tulisan di bawah Raden Fatahillah dibuat di kaki itu, dijadikan pangga Pak. Fatahillah, ada nggak nama Allah itu? Fatahillah Allah, nggak bisa Pak. Ada santri, semisal contoh, anak anggap contoh namanya Abdurrahman, ditulis di sempak di Abdurrahman, boleh enggak? Enggak boleh. Itu ada itu. Jadi kalau ada sempak tulisannya Abdurrahman, anak-anak Abdurrahman, tulis sempak anak Abdurrahman, boleh enggak? Masalah Allah dipantati? Enggak boleh. Masuk kamar mandi enggak boleh, apalagi dipantati. Maka jangan lagi tulis apa? Nama Allah yang direndahkan. Tapi ada salah orang faham. Orang satu salah faham itu ada tulisan sendal swalu diukir. Yang kanan yamin, yang kiri shimal. Tapi pakai bahasa Arab. Apa katanya? Istihza, menghina agama. Padahal itu bukan lafaz Allah. Walaupun pakai teks Arab, artinya yamin apa? Kanan, shimal apa artinya? Kiri. Boleh enggak?
Boleh. Justru bahasa Indonesia tulisan Allah Ar-Rahman Al-Latif haram atau halal? Haram. Jadi bukan bahasanya, tapi apakah ada lafaz Allah di situ ataukah bukan? Itu yang perlu kita ketahui. Nah, banyak sekarang kaos-kaos itu yang isinya itu sablonan macam menyampaikan hadis. Kalau menyampaikan hadis nggak ada tulisan Allah, nggak ada masalah. Diterjemahkan bahasa Inggris misal. Ada baju-baju sekarang Pak ada seperti itu. Dengan desain-desain mereka lah, karena udah banyak orang-orang kenal sunnah sekarang buat desain. Kalau ada tulisan Allah, Bang, nggak boleh dipakai. Tapi kalau nggak ada, boleh kita masuk. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am wallahu a'lam bissawab. Na'am thayyib. Itu jadi Allahnya di atas, Rasul di bawah, baru Muhammad yang paling bawah. Dan Nabi SAW itu melepaskan cincinnya ketika masuk kamar mandi. Na'am wallahu a'lam bissawab. Thayyib. Terakhir. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله SAW خاتما من ورق. Nabi SAW buat cincin terbuat dari apa? Perak. Fakana fi yadihi. Terus cincin itu Nabi pakai di tangannya. Thumma kana fi yadi Abi Bakar. Setelah Nabi mau meninggal, Nabi kasih untuk siapa? Abu Bakar. Thumma fi yadi Umar. Setelah Abu Bakar waktu mau meninggal, Abu Bakar kasih untuk siapa? Umar. Thumma kana fi yadi Utsman. Kemudian lanjut ke siapa? Tangannya Utsman. Hatta waqa'a fi bi'ri Aris, sampai jatuh di sumur Aris. Tulisannya apa? Muhammad Rasulullah. Dicari Pak nggak jumpa. Ya sudah habis. Jadi istilahnya itu kalau dulu Pak santri kami itu ada istilah HM. HM tuh hak milik. Ada jubah orang mau lulus kakak kelas, mau lulus ngasih aja nih pakailah HM-nya, pak HM lah, hak milik jadi ngasih. Karena udah istilahnya saling semangat, saling support dan sebagainya, saling semangat belajar hadis, saling semangat belajar Al-Quran. Jadi ketika mau tamat, mau nggak itu kasur? Pak, fadhal pakailah kasur. Lemari, fadhal pakai. Itu kadang-kadang itu ada. Jadi lemari dia udah rusak, lemari di kakak kelasnya masih bagus, pakailah punya anak. Itu ada istilah HM. Nah, ini juga sama. Bukan warisan, beda. Rasul ngasihnya sebelum warisan kapan? Setelah meninggal. Nah, itu dia. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya kalau ada orang bagi-bagi harta sebelum meninggal, itu bukan bagi-bagi harta waris, tapi itu hibah. Dan hibah harus adil. Kalau ini dikasih rumah dengan harga sekian, kasihlah rumah juga harga sekian. Itu warisan. Laki-laki perempuan sama. Hibah. Tapi kalau warisan baru berbeda. Kalau hibah itu Pak harus adil. Nggak boleh enggak. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam. Taib. Ada satu hadis lain yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Nabi SAW pakai cincin. Disebutkan Pak Anas bin Malik juga. Jadi dalam urusan cincin yang banyak meriwayatkan hadis tentang cincin Nabi siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan dalam hadis yang sahih, ittakhadha Rasulullah khataman min warikin. Nabi SAW membuat cincin terbuat dari apa? Perak. Wa wada'ahu fi hadi, dan Nabi letakkan di sini. Di sini Pak disebutkan oleh Anas bin Malik, beliau ngasih isyarat ke tangan khinsir. Khinsir ini jari telunjuk. Fi shimalihi, di tangan kiri. Jadi Pak Nabi SAW itu pakai cincin di tangan kiri. Ternyata dari Anas bin Malik juga hadisnya riwayat yang sama. Dua-duanya Imam Muslim. Apa kata Anas bin Malik? Nabi juga pakai cincin di tangan apa? Kanan. Jadi boleh kanan, boleh kiri. Sama juga pakai jam. Jadi jangan ada yang mengatakan sunnah pakai jam di tangan kanan. Tangan kiri enggak sunnah. Enggak. Karena jam ini dikiaskan kepada apa? Cincin. Sama-sama perhiasan. Jadi boleh kita pakai jam di kiri, boleh juga pakai jam di kanan. Jadi nggak ada yang sunnahnya di kanan, kiri nggak sunnah. Atau kiri ini pakai jam kiri bid'ah. Dua-duanya bid'ah lah. Di zaman Nabi belum ada apa? Jam. Kalau dikatakan pakai jam yang kiri apa bid'ah? Ya dua-duanya juga bid'ah. Tapi ini bukan dihitung bid'ah, tapi dihitung dalam urusan adat, bukan ibadat. Beda Pak.
Maka di tangan kiri nggak ada masalah sama sekali, di tangan kanan juga nggak ada masalah sama sekali. Wallahu alam bishawab. Baik, ini ada pertanyaan sedikit. Afwan Ustaz, apakah boleh pakai cincin dari aluminium? Jazakumullah khair. Ada. Cincin aluminium. Aluminium itu terbuat dari apa? Besi bukan? Anda nggak tahu, coba cek aja di Google. Aluminium itu bahan apa? Anda nggak tahu. Karena Pak, perak itu ada loh, siraman perak itu warna kuning. Mirip emas tapi bukan emas. Perak dia. Jadi patokannya itu bukan warna, bukan apa, tapi zatnya. Ada nggak itu? Ada nggak zat besinya? Kalau ada zat besinya maka jangan. Bukan zat besi makanan. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, apakah boleh memakai cincin menggunakan berlian? Jazakumullah khairan. Taib. Ada sebagian ulama mengatakan, antum tahu kan apa hukum makan di bejana terbuat dari emas dan perak? Apa hukumnya? Haram. Nabi SAW bersabda, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian itu minum dan makan dari bejana terbuat dari emas dan perak. Karena itu khusus bagi mereka orang kafir di mana? Di dunia, dan kalian di mana? Akhirat. Apa kata para ulama? Ada yang mengatakan hikmah kenapa kita nggak boleh makan pakai piring terbuat dari emas. Ada yang mengatakan, dan bahkan banyak. Gara-gara kalau kita makan pakai emas dan cincin emas dan perak, maka mubadir, kata mereka. Karena kita juga bisa makan pakai apa? Piring terbuat dari banyak, dari besi bisa, dari kaca juga bisa, kan gitu. Kalau pakai emas maka apa? Mubadir. Dibantah Syekh Muhammad Utsaimin. Bukan itu alasannya. Kalau itu alasannya, gimana kita makan bejana yang terbuat dari berlian? Mana lebih mahal? Berlian. Ternyata semua para ulama tidak ada yang mengharamkan itu. Sama dengan cincin. Boleh nggak pakai cincin terbuat dari berlian? Berarti apa? Boleh. Nah, alasan nggak boleh pakai cincin terbuat dari emas bukan gara-gara mubadir, bukan. Kalau gara-gara mubadir, wanita pun tak boleh pakai aslinya. Tapi pakai nggak wanita? Pakai. Wallahu a'lam, tinggal sami'na wa ata'na, kenapa dilarang untuk laki-laki? Tapi nggak tahu Pak ya, ternyata ada ilmuwan yang ngecek karena emas tuh ada zat apa gitu loh ya, yang menetralkannya itu darah haid wanita. Anak kan nyari, kenapa lah diharamkan cincin dari emas? Ya kita nih Pak, boleh kita itu untuk bertanya suatu hal, apa hikmah di balik itu? Yang penting sesuai syariat. Ternyata cincin yang terbuat dari emas itu ada bahan yang macam berbahaya untuk tubuh. Coba antum baca lagi di Google, anak nggak paham. Jadi itu Pak, bisa dinetralkan dengan tubuh yang ada darah apa? Haidnya. Makanya wanita dibolehkan, karena dia nggak akan kena penyakit. Tapi kalau laki-laki itu nggak ada, makanya dia rentan kena apa? Sakit di situ. Allah alam. Coba antum cek lagi. Yang itu yang pernah terbaca di anak dulu. Nah, wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa saja makanan yang boleh dimakan saat berdiri? Soalnya yang ana tahu cuma permen. Hukum makan berdiri apa hukumnya? Khilaf para ulama. Tapi ana berpendapat hukumnya mubah. Tapi santri haram. Peraturan pondok. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim wajib apa? Mentaati peraturan yang dibuat oleh mereka. Al-muslimuna ala syurutihim. Dan bahkan banyak para ulama mengatakan hukumnya nggak sampai ke haram. Paling makruh. Kenapa? Ibn Umar dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan kunna na'kul wa nashrab
kunna nashrab wa nahnu qiyam wa na'kul wa nahnu namshi. Hadis sahih. Kami minum dalam kondisi berdiri dan makan dalam kondisi jalan. Kata Ibnu Umar. Hadis sahih. Jadi hadis ini tidak sampai dalil istilahnya apa istimbatul ahkam hukumnya enggak sampai ke haram. Tapi makruh, enggak dosa. Tapi santri tak boleh, enggak boleh. Ada yang lihat kena hukum. Enggak boleh. Kenapa? Adab. Apa? Adab. Kadang-kadang dulu ada kawan anak itu susah kali kasih tahu. Apa salah makan duduk? Masih aja berdiri. Jadi ada salah satu ustadz mungkin udah jengkel kali katanya. Dia lihat ini santri makan berdiri, disuruh sekalian lari aja. Sekalian apa? Lari di situ. Langsung takut dia langsung duduk. Jadi ada kondisi orang-orang kayak gitu, Pak. Dan nasallallahu alaihi wasallam betul itu hukumnya makruh. Kenapa dipaksakan? Sama macam orang, Pak, niup makanan. Apa hukumnya? Makruh kan? Enggak sampai ke haram. Tapi apa salahnya untuk tidak meniup? Bisa lo sekarang pakai kipas. Pakai kipas, hidupkan kipas. Nah, kita buat. Ini ada orang maksa, oh enggak apa-apa hukumnya makruh. Iya makruh. Ya tinggalkan. Jadi jangan, kalau ada larangan jangan tanya apa hukumnya, haram ataukah makruh. Kalau dilarang udah tinggalkan, apa susahnya? Jadi jangan tanya haram atau makruh. Kalau makruh Anda mau kerjakan. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu ada manusia-manusia kayak gitu, Pak. Jadi makan berdiri itu diperbolehkan dalam kondisi yang dibutuhkan. Pun kalau nggak dibutuhkan hukumnya makruh. Kalau dibutuhkan hukumnya boleh. Contoh makan permen. Makan permen kalau harus duduk, antum di pasar, mubazir 10 menit, waktu mahal. Ya kan? Berjalan terus mau duduk antum makan permen. Tabzir waktu, mubazir waktu apa hukumnya? Haram. Makan berdiri apa hukumnya? Makruh. Maka nggak apa-apa makan berdiri daripada antum mubazir waktu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Boleh. Ustaz siapa? Siapa yang Bandung itu? Siapa? Hah? Ustaz, lupa anak kok. Jadi beliau pernah ditegur sama jamaah ketika haji. Ustaz, kenapa antum ini kan ustaz? Kenapa makannya berdiri? Waktu itu beliau makan kalau ada es krim beliau ngomong. Apa kata beliau? Kalau anak duduk makan es krim mubazir waktu katanya. Mending makan berdiri jalan enggak ada masalah. Daripada harus apa? Duduk lama hilang waktu. Jadi Pak itu penting untuk kayak gitu. Jadi makan es krim, makan apa lagi? Makan permen, boleh fadhal. Antum istilah gunakan waktu. Cuman pun kalau es krim itu bisa kita gunakan untuk duduk ketika mau nyuap. Kalau ana selalu, Pak. Ana selalu. Hatta di mall ana beli es krim dan sebagainya. Kapan mau nyuap, ana duduk. Kenapa? Minimal malu. Bepeci, bejenggot, cingkrang, makan apa? Sampai minum, ana nggak pernah Pak minum di pasar wala di mall itu tiba-tiba ana minum glek-glek nggak pernah. Duduk, malulah Pak udah jenggotan kita. Ini orang adat aja diajari, adat Jawa itu kan ketat gitu Pak. Ya termasuk di sini juga ketat. Tiba-tiba udahlah agama melarang untuk kita makan berdiri dan duduk. Apa salahnya kalau kita duduk? Nah, wallahu alam bisawab. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau ada hadis dan artinya itu dengan bahasa Inggris dan ada nama Allahnya tapi orang yang nggak bisa bahasa Inggris? Nama Allah yang ditulis pakai bahasa Inggris lah. Allah ya Allah, nggak ada beda dengan bahasa Indonesia. Baju dengan bahasa Inggris tapi orangnya nggak bisa bahasa Inggris selalu dipakai ke toilet. Berdosa atau tidak? Ya kalau nggak tahu maafu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah jangan azab kami kalau kami lupa atau kami nggak tahu. Akhtana, kami salah, kami keliru. Jadi insya Allah nggak ada masalah kalau nggak tahu. Ma'dzur. Baik, ini sampai sini kita cukupkan, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu Nabi Muhammad. Jadi ala kulli hal usahakan
santri, semua lah untuk antum semua. Walaupun hukum makan dan berdiri itu hukumnya makruh, tapi usahakan jangan berdiri. Usahakan duduk lah, nggak ada salahnya kok. Karena malu Pak juga kita ini. Entah kenapa Pak ya, anak tuh sampai sekarang tuh melihat orang itu jangankan makan dan minum berdiri, makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri itu banyak. Sampai anak sebut cerita, anak kajian di Singapura waktu itu, ummahat bercadar loh, wallahi ajib. Minum air, buka cadar pakai tangan kanan, minum pakai tangan. Ummahat bercadar Pak, angkat hukum cadar, pakai cadar apa? Sunnah. Mending nggak usah bercadar. Namsai. Makan tangan kiri apa hukumnya? Haram. Beda loh Pak, berdiri ya makruh. Makan tangan kiri apa hukumnya? Haram. Pakai cadar hukumnya apa Sunnah. Jadi anak Bu, itu anak masih ingat di Singapura waktu itu. Langsung lupa, mungkin lupa atau apa, anak nggak paham. Cuman salah, masa iya buka cadar tangan kanan, minum pakai tangan kiri. Itu makanya kadang anak sampai berpikir wajar lah kalau antara ikhwan dan akhwat aja yang udah ngaji aja kayak gitu, makanya di luar sana Pak udah biasa makan pakai tangan kiri. Padahal nenek moyang kita Indonesia ini itu paling kuat, paling benci kalau ada orang makan minum pakai tangan apa? Kiri. Dulu ada dilibas Pak, libas ini apa? Dipukul pakai sapu lidi itu, tidak main-main, tegas itu dalam urusan kayak itu. Kok tiba-tiba sekarang apa anak yang udah nggak tahu zaman atau apa, anak kalian seperti itu Pak. Jadi bahaya untuk kita lakukan untuk makan pakai tangan kiri. Namullah alam bisawab. Kita lihat pada pertemuan berikut, oh rupanya ada hadis setelahnya. Lupa, nah pantas. Pakai cincin di tangan apa? Kanan. Insyaallah bab setelahnya. Naam sahih, lupa nah insyaallah. Tapi insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.